Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elma Yustika, NPM 2011 100412, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Elma Yustika, dan dua rekan saya, Erva Melatiningrum dan Fadila Aprika Kurnia Putri, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Eka Tisiana yang berjudul Perkembangan Peserta Didik. Baiklah, materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri, Elma Yustika. Materi yang kedua itu akan disampaikan oleh rekan kami, Erva Melatiningrum, dan materi yang ketiga itu akan disampaikan oleh rekan kami, Fadila Apri Kurnia Putri. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu pengertian dari perkembangan peserta didik. Nah, secara bahasa, perkembangan adalah proses menjadi bertambah sempurna, baik dari kepribadian, pikiran, tindakan, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, secara istilah, perkembangan adalah proses perubahan yang berkesinambungan dan saling berhubungan yang terjadi pada setiap makhluk hidup. Nah, menuju kesempurnaan kematangannya. Nah, menurut J.P. Chaplin, perkembangan juga memiliki arti yang sama pertumbuhan. Namun, kata pertumbuhan biasanya sering diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dari perubahan fisik. Nah, dalam kacamata psikologi, perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu. Nah, dalam rentan kehidupannya, mulai dari masa konsepsi bayi, terus ke kanak-kanak, terus ke remaja, lalu selanjutnya ke dewasa. Nah, dalam Kamus Psikologi Chaplin 2002 menjabarkan perkembangan sebagai perubahan yang terjadi pada organisme dari lahir sampai meninggal atau mati. Nah, adanya pertumbuhan dari perubahan integrasi jasmani ke dalam fungsional dan munculnya kedewasaan. Nah, materi yang kedua yaitu aspek-aspek perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan individu merupakan integrasi dari beberapa proses, yakni biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Nah, ketiga proses ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, objek psikologi perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri individu, meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Nah, yang pertama itu aspek perkembangan yang pertama, yakni aspek fisik dan motorik. Aspek perkembangan yang kedua yaitu aspek kognitif atau intelektual. Yang ketiga, aspek perkembangan sosial. Yang keempat, itu ada aspek perkembangan bahasa. Yang kelima, itu ada aspek perkembangan emosi. Yang keenam, itu ada aspek kepribadian dan seni. Dan yang terakhir, itu ada aspek perkembangan moral dan penghayatan agama. Nah, materi yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, persoalan mengenai faktor-faktor yang memungkinkan atau mempengaruhi perkembangan dijawab oleh para ahli dengan jawaban yang berbeda-beda.
Nah, para ahli yang beraliran nativisme itu berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Nah, jadi perkembangan individu semata-mata itu tergantung kepada faktor dasar atau pembawaan. Tokoh utama aliran yang terkenal adalah Schopenhauer. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Saya Erva Melatiningrum dengan NPM 20111004440 akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Alma Yustika, yaitu berbeda dengan aliran nativisme. Para ahli yang mengikuti aliran empirisme atau disebut juga aliran environmentalisme berpendapat bahwa perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan. Sedangkan faktor dasar atau pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Aliran empirisme ini menjadikan faktor lingkungan atau pembawaan maha kuasa dalam menentukan perkembangan seorang individu. Tokoh aliran ini adalah John Locke. Menurut Locke 1980, baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Tetapi sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut sukar untuk ditentukan, terlebih lagi untuk dibedakan mana yang penting dan yang kurang penting. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang, yaitu yang satu inteligensi. Inteligensi di sini sendiri merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua itu ada seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmaninya. Pada waktu lahir anak laki-laki lebih besar dari perempuan, tetapi anak perempuan jadi lebih cepat berkembang dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Yang ketiga ada kelenjar. Hasil penelitian di lapangan endokrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Yang keempat ada ras atau kebangsaan. Anak-anak dari ras Mediterranean atau Lautan Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kulit kuning. Yang kelima ada posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Anak kedua, ketiga, dan sebagainya pada umumnya perkembangannya lebih cepat daripada anak yang pertama. Anak bungsu biasanya karena dimanja, perkembangannya jadi lebih lambat. Dalam hal ini, anak tunggal biasanya perkembangan mentalitasnya cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa yang lebih besar. Yang keenam ada faktor makanan, yaitu pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan faktor yang penting perannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanannya, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung. Saya Fadila Afi Kurnia Putri dengan NPM 2011-100420. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Erva Melatiningrum, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yang ketujuh yaitu luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas pengaruhnya terhadap perkembangan, meskipun hanya sedikit ataupun hanya menyangkut tentang perkembangan fisik saja. Yang kedelapan, hawa dan sinar.
hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting. Yang kesembilan, kultur atau budaya. Penyelidikan Dennis di kalangan orang-orang Amerika dan Indiana menunjukkan bahwa sifat pertumbuhan anak-anak bayi dari kedua macam kultur itu adalah sama. Hal ini menguatkan pendapat bahwa sifat-sifat anak bayi adalah universal dan budayalah yang kemudian merubah dasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Pentingnya perkembangan peserta didik. Dengan mempelajari perkembangan peserta didik, kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Yang kedua, pengetahuan terhadap perkembangan peserta didik akan membantu kita dalam merespon perilaku peserta didik. Yang ketiga, pemahaman tentang perkembangan peserta didik akan membantu untuk mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Yang keempat, dengan mempelajari perkembangan peserta didik dapat memahami diri sendiri.